Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Uljana, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang Islam dan globalisasi. Sebelumnya, dalam pembahasan kali ini kita membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian apa sih Islam dan globalisasi itu? Dan yang kedua, bagaimana sejarah Islam dalam globalisasi? Dan yang ketiga, bagaimana peran Islam dalam menghadapi globalisasi? Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Islam dan globalisasi yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi Islam dan globalisasi. Nah, Islam itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini Islam itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya aslama yuslimu, yaitu patuh, tunduk, atau berserah diri. Nah, di sini secara istilah Islam adalah penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah dan menerima dengan puas atas ketentuan dan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Nah, maksudnya berserah diri itu apa sih? Nah, di sini itu suatu hamba yang mengikuti apapun perintah dan kehendak yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pengertian Islam. Nah, pengertian globalisasi itu sendiri adalah globalisasi berasal dari bahasa Inggris yang dari kata globalize. Globalize ini berarti mendunia. Nah, di dalam pengertian ini itu mengambil dari fenomena mendunianya sistem perekonomian yang tanpa batas. Nah, seperti itu. Tetapi di dalam pengertian globalisasi itu sendiri ada pendapat lainnya. Terdiri dari dua kata. Yang pertama global, yang kedua lizatien. Nah, global sendiri artinya dunia atau mendunia. Nah, lizatien yang artinya itu suatu proses. Itu tadi menurut itu bahasa. Nah, menurut istilah globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, baik dari bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, atau lain sebagainya. Itu tadi pengertian Islam dan globalisasi. Untuk pembahasan yang kedua mengenai sejarah perkembangan Islam dan globalisasi. Dari teman-teman sendiri sebenarnya udah tahu belum sih sejarah perkembangan Islam dan globalisasi itu seperti apa? Nah, sebenarnya banyak orang yang tahu globalisasi itu tuh lebih ke tren kekinian, modern, terus lebih apa yang biasa terjadi pada masa kini kayak gitu. Nah, terus banyak orang taunya itu globalisasi itu tuh didominasi oleh peradaban barat atau lebih ke bangsa barat yang menciptakannya. Tetapi sebenarnya itu tuh globalisasi itu udah terjadi sejak lama, yaitu sejak tahun 1980-an. Nah, ini tuh dimana fenomena antara masyarakat dunia terhubung satu sama lainnya. Nah, ciri globalisasi itu sebenarnya seperti apa? Ciri globalisasi itu biasanya itu dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan perdagangan. Nah, dari asumsi-asumsi tadi yang kayak globalisasi cuman ada didominasi oleh bangsa barat, cuman globalisasi itu tuh cuman ada di masa kekinian doang, cuman ada di mulainya itu tahun 1980-an doang. Tetapi sebenarnya itu tuh globalisasi udah ada di masa lalu atau masa lampau. Dan pertama kali yang menciptakan globalisasi itu tuh sebenarnya bukan peradaban barat, tetapi yang pertama kali biasanya itu adalah Islam. Bagaimana globalisasi terbentuknya. Nah,
Dalam peradaban Islam sendiri itu menciptakan globalisasi itu lebih ke arah perdagangan antar benua. Nah, sejarah Islam dalam globalisasi itu sendiri itu tuh sudah terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Lebihnya itu kepada ketika pembebasan negeri-negeri yang ada di sekitar Timur Tengah. Globalisasi versi Islam ini sendiri tuh udah terjadi pada ratusan abad yang lalu. Lalu di dalam globalisasi versi Islam yang tadi udah disebutin menghubungkan antara benua satu dengan benua yang lain atau negara satu dengan negara yang lain seperti benua Afrika, Asia, terus Eropa, bahkan sampai ke Nusantara. Dan di dalam globalisasi versi Islam itu tuh saling melengkapi atau menyatukan negeri-negeri Islam atas landasan dasar agama Islam dan peradaban. Nah, peradaban apa sih yang sebenarnya itu lebih mewarisi Islam itu juga mewarisi peradaban apa? Nah, peradabannya itu ada Yunani kuno, ada Khaldea, Suryani, terus ada lain sebagainya. Nah, peradaban Islam itu tuh menyerap ilmu pengetahuan peradaban kuno tanpa terlalu atau lebih ke bawah ke peradaban kuno itu sendiri. Jadi intinya di sini itu peradaban Islam itu menggunakan peradaban Islam sendiri, tetapi juga mengambil beberapa beberapa keilmuan tentang peradaban kuno yang kayak gitu. Dan dalam globalisasi Islam itu tuh memiliki paradigma sendiri, kayak adanya hubungan internasional. Islam mempunyai kerangka nilai sendiri tentang bagaimana sih bangsa-bangsa muslim dan bangsa-bangsa non-muslim itu berinteraksi. Nah, di Al-Quran juga dijelasin bagaimana rambu-rambu kita Islam kepada bangsa-bangsa Islam mengenai interaksi yang baik kepada non-muslim kayak gitu. Nah, dari munculnya berbagai paradigma ini tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya tadi itu kita tahu bagaimana kita cara menjalin hubungan dengan bangsa non-muslim kayak gitu. Tetapi sisi negatifnya itu tuh Islam lebih dapat mengalami kemunduran seperti adanya perang salib yang berlangsung puluhan tahun, dan serangan tentara Mongol itu tuh lebih mengakibatkan memporak-porandakan peradaban Islam. Nah, dari tadi serangan Mongol yang memporak-porandakan itu, di sini kolonialisme Barat itu tuh kayak lebih mengambil alih atau menghentikan globalisasi yang ada di Indonesia itu, yang ada di Islam, sehingga merosotnya dunia Islam dalam bidang globalisasi. Lalu pihak imperialisme Barat itu kayak mulai menguasai negeri-negeri Islam satu persatu kayak gitu. Nah, di sini juga bangsa Barat malah lebih lebih mengambil atau mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di Islam, lalu mereka kembangkan sendiri. Nah, akibat dari banyaknya peperangan atau sikap umat Islam yang terlalu stagnan atau yang sudah tidak berkembang lagi, maka peradaban globalisasi yang ada di Islam itu tuh mulai terhentikan, lalu digantikan oleh peradaban globalisasi yang di Barat. Nah, disinilah banyak orang yang mengetahui sehingga banyak orang yang mengetahui peradaban globalisasi itu tuh diciptakan oleh bangsa Barat, bukan bangsa Islam itu sendiri. Jadi bangsa Barat mengambil ilmunya dari bangsa Islam, dari umat Islam kayak gitu. Cuman mereka lebih menciptakan lebih yang modern atau memperkembang suatu penemuan itu sendiri. Jadi lebih mengakui perkembangan atau globalisasi
lebih ke ke bangsa barat seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan Islam dalam globalisasi. Nah, sebelum ke inti dari peranan Islam dalam globalisasi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih masyarakat atau orang-orang dalam menyikapi globalisasi itu sendiri. Orang yang pertama atau golongan yang pertama disebut dengan golongan globalis. Di sini mereka itu lebih cenderung ke arah globalisasi. Jadi mereka lebih setuju atau lebih mengikuti perkembangan zaman tentang globalisasi. Bahkan mereka itu tuh berpendapat bahwa dunia tidak akan jalan dengan tanpa adanya globalisasi, dan mereka berpendapat juga bahwa negara atau suatu masyarakat yang masih bersikap tradisionalisme itu tuh akan punah dan akan akan tertinggal zaman seperti itu. Nah, dari pendapat globalis tadi itu tuh dapat menimbulkan dampak bagi hubungan sosial masyarakat di tingkat lokal secara mereka yang para globalis tadi itu lebih cenderung ke arah budaya barat kayak gitu. Nah, golongan kedua itu pihak yang acuh. Jadi lebih ke arah menolak globalisasi atau disebut juga kaum tradisionalis. Nah, di sini kaum tradisionalis itu tuh mereka tidak percaya bahwa globalisasi itu benar-benar tengah terjadi di dalam masyarakat. Mereka itu kalau mereka berpendapat bahwa fenomena globalisasi itu semuanya mitos semata, atau jika ada itu tuh terlalu dibesar-besarkan. Apa sih globalisasi kayak gitu? Mereka lebih menolak tentang globalisasi kayak gitu. Nah, di sini dari kaum tradisionalis ini tuh mengakibatkan masyarakat yang cenderung lebih stagnan atau lebih tidak mau maju, atau lebih ke lebih mereka meyakini apa yang mereka punya saja kayak gitu. Dan mereka menganggap bahwa globalisasi itu tuh bisa merubah sendi-sendi budaya Islam atau budaya yang ada atau mereka anut sebelumnya. Golongan yang terakhir yaitu golongan pertengahan menyikapi secara proporsional. Maksudnya di sini adalah masyarakat yang tidak cenderung ke arah globalisasi maupun tidak cenderung ke arah tradisionalisme. Berada di antara keduanya, yaitu menyikapi secara bijak tentang menghadapi globalisasi yang ada dan tidak pula menghilangkan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat itu sebelumnya. Dan orang-orang yang memiliki sikap ini itu tuh lebih cenderung memiliki keimanan yang kuat, wawasan yang luas dan terbuka, bahkan memiliki prinsip yang teguh. Nah, itu tadi penjelasan golongan yang ketiga, yaitu golongan pertengahan. Dapat kita simpulkan dari tiga pengertian golongan tersebut, kita itu harus menyikapi globalisasi secara proporsional dan benar, yaitu tidak memihak antara globalisasi maupun tidak terlalu memihak ke antara tradisionalisme. Nah, dari kesimpulan tadi, disinilah peran Islam dalam globalisasi, yaitu Islam dapat membantu seseorang untuk bijak dan menyeleksi bagaimana menghadapi globalisasi itu sendiri. Dan Islam dapat membentengi seseorang dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada globalisasi itu. Nah, cara-cara Islam itu sendiri dengan cara meningkatkan keimanan kita, lalu menyeleksi atas hal-hal yang globalisasi yang saat ini ada, lalu kita memiliki prinsip dan keteguhan yang kuat agar tidak mudah terpengaruhnya hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam globalisasi itu sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai peran Islam dalam globalisasi seperti itu.
Dan pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas mengenai Islam dan globalisasi yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih contoh-contoh globalisasi yang sudah ada di Indonesia? Yang pertama, itu di bidang ekonomi. Contoh di bidang ekonomi yaitu adanya ekspor impor Indonesia dengan negara lain. Terus di bidang sosial, contoh di bidang sosial itu adanya kesetaraan gender. Nah, maksudnya di sini itu tidak ada ketimbangan antara laki-laki dan perempuan karena pada zaman dahulu wanita itu tidak dianggap atau tidak diperbolehkan di dalam dunia bekerja atau berkarir. Namun seiring berkembangnya globalisasi, wanita kini memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh karir yang baik. Nah, itu globalisasi dalam bidang sosial. Dan dalam bidang globalisasi kebudayaan, kita itu bisa mengetahui atau mempelajari kebudayaan yang ada di luar daerah kita sendiri atau kebudayaan yang ada di luar Indonesia, seperti kebudayaan di luar negeri, kebudayaan Korea, Jepang, atau kebudayaan lainnya, negara lainnya. Nah, lalu ada juga globalisasi di bidang politik. Di bidang politik ini itu biasanya terbentuknya kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain atau adanya organisasi sosial antara satu dengan yang lain. Contoh adanya organisasi PBB, terus ada juga ASEAN seperti itu. Terus ada juga globalisasi di bidang agama. Nah, di dalam globalisasi di bidang agama ini penyebaran agama Islam atau dakwah agama Islam yang lebih luas penyebarannya seperti bisa melalui akun-akun media sosial, kita bisa berdakwah, bisa melalui video, channel YouTube, seperti itu. Terus ada juga globalisasi di bidang komunikasi. Nah, komunikasi ini tuh yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Contohnya saja media sosial yang banyak tersebar di masyarakat seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, nah dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh globalisasi yang ada tadi, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi yang ada di Indonesia itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu Indonesia dapat mengenal dunia luar dan dapat lebih mempermudah di segala bidang kayak gitu. Tetapi sisi negatifnya banyaknya budaya-budaya yang masuk di Indonesia sehingga budaya Indonesia itu sendiri akan hilang atau luntur karena tertimpanya budaya-budaya yang masuk di Indonesia seperti itu. Sehingga kita di sini sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bijak dalam menggunakan atau menghadapi globalisasi dan jangan sampai kebudayaan yang ada di Indonesia itu hilang karena tertimpanya globalisasi itu sendiri. Nah, dan itulah tadi materi tentang Islam dan globalisasi. Sekian dari saya sebagai perwakilan kelompok 8. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.